Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita berada di taman surganya Allah. Senang gak di taman surganya Allah? Kalau senang gak boleh ada wajah yang manyun, cemberut, gelisah, gak boleh. Kita berada di taman surganya Allah harus ceria, harus bahagia. Kalau bapak ibu di taman surganya Allah manyun mulu, takutnya dipindah. Nah, kita berada di taman surganya Allah berbahagia, menikmati hidangan Allah. Apa itu hidangan Allah? Ayat-ayat suci Al-Quran. Yang belum kebagian Al-Quran, nah bisa mengambil. Yang belum kebagian minum juga bisa angkat tangan biar dapat minumnya. Jadi pastikan Bapak Ibu merasa nyaman duduk di taman surganya Allah. Sampai kapan? Semoga kita dibersamakan terus kumpul kembali benar-benar bersedia akhirat di surganya Allah. Bapak Ibu dirahmati, mari kita lanjutkan tasmi'an Al-Quran. Masih di surah Al-An'am 102 ya? 102 akhir dari juz 7, halaman terakhir dari juz 7. Silahkan dibuka surah Al-An'am akhir halaman terakhir dari juz 7. Jadi kita sambung ke juz 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu la ilaha illa huwa wa'rid 'anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima wa aqsamu billahi jahda aymanihim
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ونذرهم أول مرة ya كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Baik jamaah yang dirahmati Allah, di halaman terakhir juz 7 ini Bapak naik lagi ayat kedua dari atas, bagaimana Allah menyatakan tentang zatnya. Dan Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Zat Allah adalah la tudrikuhul absar, tidak akan bisa ditangkap oleh mata kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Maka kalau ada orang di dunia ngaku-ngaku bisa melihat Allah, pastikan itu sebuah kebohongan. Dan ketika Bapak tiba-tiba entah itu dalam zikir, dalam sholat merasa melihat Allah dalam wujud zatnya, pastikan itu godaan iblis. Jangan terus ngaku Bapak menjadi orang suci terus malah mengaku-ngaku jadi nabi, itu sesat. Ada sebuah kisah pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 70 ulama sedang zikir. Tiba-tiba muncul suara. Suara itu berbunyi, wa qad abahtu lakal muharramat. Saat zikir tiba-tiba dengar suara tanpa rupa. Berulang-ulang dia pikir itu suara Tuhan. Yang mana suara itu kalau diartikan wa qad abahtu lakal muharramat, aku halalkan semua yang pernah aku haramkan. Akhirnya ulama itu selesai zikir, turun gunung, mabuk, judi, main perempuan. Kata dia, khusus buat kami sudah halal apa yang pernah diharamkan. Sesat itu ulama. Makanya ini yang harus kita pegang betul, bahwa Allah tidak akan bisa ditangkap oleh panca indera, oleh mata kita. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti Pak, di surga. Nanti di surga. Pengen nggak bisa melihat Allah Pak? Syaratnya harus masuk surga. Maka pastikan kita daftar kapling surga dari sekarang. Karena surga itu ti'an wasi'ah. Surga itu digambarkan sebuah tanah yang luas, di kapling-kapling. Ada yang pesan 1000 meter, 2000 meter, 500 meter, 100 meter. Bapak mau pesan berapa meter? Tuh kan jawab aja susah. Ibu mau pesan berapa meter? Sedapat dah. 1000 meter, kecil amat 1000 meter. Surga tuh begitu Pak, ngaplingnya dari sekarang. Sementara neraka sudah beres, sudah jadi komplit dengan segala siksaannya. Kalau mau nyoba bisa udah. Tapi kalau surga itu bikinnya sekarang. Saat kita kumpul di tempat yang baik melakukan kebaikan seperti ini, maka surga Bapak dibuatkan oleh malaikat di dalam surga sini. Dibuatkan istana, dibuatkan rumah segala macam. Bikinnya sekarang. Nah kalau di dunia kita nggak mau berbuat baik, ya nggak dapat tempat di surga. Nah, semoga nanti di surga kita juga dipertemukan dengan Allah. Ila rabbiha nadhir. Di sana kita berjumpa dengan Allah.
Wa huwa yudrikul absar. Sifat Allah yang kedua, Allah yudrikul absar, bisa melihat semua mata yang ada di dunia, di langit, di seluruh alam. Jadi Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi Allah bisa melihat seluruh pandangan, seluruh mata. Itu sifat Allah. Maka pastikan walaupun mata kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa merasakan keberadaan Allah. Makanya nanti Pak, perbedaan sholat orang yang sudah makrifat sama orang yang belum makrifat itu begini. Kalau orang yang sudah makrifat ketika sholat, dia memang tidak melihat Allah, tapi dia merasakan betul Allah hadir di dalam hatinya. Sehingga dari takbir sampai salam, orang itu diliputi rasa khusyuk menghadirkan Allah di dalam hati. Itu orang makrifat. Kalau orang yang belum makrifat, dia sholat seakan-akan hanya menyembah sebuah kekosongan. Hatinya hampa, lamun mulu, ngeblank sholatnya. Kenapa? Gak bisa menghadirkan Allah. Dari salam, dari takbir, ingat Allah. Begitu baca Fatihah, lupa. Ingat-ingat salam, udah selesai. Begitu katanya. Ada orang model begitu. Emang kita itu. Agar kita belajar makrifat. Wa huwal latiful khabir. Ini ayat yang luar biasa. Yang ketiga, saya dulu mendapatkan ijazah ayat ini. Ayat ini kalau di dalam dunia santri disebut ilmu panglimunan. Tahu nggak Pak? Ilmu panglimunan. Untuk apa? Ilmu biar tidak bisa dilihat mata. Kalau dulu dapat ijazah ini baca la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini dibaca tiap habis subuh, tiap subuh 7 kali, asar 7 kali. Nah, dibaca ini Pak. Nanti pas lagi dibutuhkan nih, ini untuk hal-hal yang kepepet ya Pak. Kalau nggak kepepet nggak boleh, takutnya disalahgunakan. Ini kalau pas kepepet itu baca ini ya, kepepet seperti itu. Kepepet nggak boleh, ini ayat Quran nggak boleh disalahgunakan. Dulu orang ulama dulu ngadepin penjajah begitu Pak. Dikepung rumahnya oleh penjajah, mau ditangkap, ulama salah satu amalannya ini. Sehingga yang ngepung Belanda itu nggak lihat ulamanya mah keluar dari rumah, tapi Belanda penjajah nggak ngelihat. Nah, ini barokahnya ayat Al-Quran. Saya ijazahkan, ajaztulakum. Tapi jangan disalahgunakan ya. Tanggung sendiri dosanya disalahgunakan. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menarik lagi dari sekian ayat Al-Quran, Bapak turun tuh Pak, turun lagi pada ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Sudah ketemu Pak? Ini ayat kita perhatikan betul. Bagaimana Allah sendiri yang memberikan larangan kepada kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian semua jangan menghina, jangan mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Bapak kalau mau dakwah silahkan dakwah, tapi jangan menghina. Bapak kalau mau menasihatin silahkan nasihatin, tapi jangan mencaci maki. Al-Quran yang melarang. Kenapa kok nggak boleh? Bukannya itu kekafiran? Betul, itu kekafiran. Tapi kalau kamu menghina mereka, apalagi menghina Tuhan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka mereka pasti akan membalas menghina Allah tanpa dasar ilmu. Gara-gara kita menghina dia, Islam dihina caci maki oleh dia. Gara-gara kita menghina Tuhan mereka, mereka pasti akan membalas menghina
Tuhan kita, Allah dihina. Gara-gara siapa? Gara-gara kita, pemeluknya. Gara-gara pemeluk Islam, Islam dicaci maki. Makanya nggak boleh itu begitu. Mau dakwah, lakukan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nggak boleh mencaci maki, menghujat, malah ngajak berantem. Itu bukan dakwah. Al-Quran bukan begitu, Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Gara-gara perbuatan kita, Islam dirusak, diserang. Gara-gara kita, Allah dihina. Begitu juga Bapak Ibu, dalam sebuah hadis juga begitu. Rasulullah menyatakan, jangan sampai ada anak menghujat, mencaci maki, menjelek-jelekan orang tuanya. Sahabat bertanya, mana ada seorang anak seperti itu ya Rasulullah? Ada. Ketika kita nih sebagai anak menghina orang tua saudara kita, menghina orang tua sahabat kita, kira-kira sahabat itu bakal balas menghina orang tua kita enggak? Itu gara-gara kelakuan kita sendiri. Nah, begitu juga ketika kita menghina agama lain, mereka akan ramai-ramai menyerang, menghina Islam gara-gara kita. Itu nggak boleh. Kalau mau dakwah ya dakwah yang baik, tanpa harus menghina, mencaci maki dan menghujat. Jelas Bapak Ibu? Ini Al-Quran langsung yang bicara. Jadi jangan anarkis, tidak boleh. Lemah lembut, didoakan. Bahkan ajaran tasawuf Bapak Ibu, an-nadru birrahmah, memandang dengan kasih sayang, itu lebih efektif Pak di dalam dakwah. Bapak lihat orang mabuk umpamanya, itu kan bawaannya kesel, gedek begitu. Tapi kalau kita bisa melihat orang yang mabuk dengan pandangan kasih sayang, kasihan ya Allah, udah tua masih mabuk, ya Allah berikan hidayah kepada orang itu. Dengan pandangan kasih sayang, itu lebih efektif tembus ke hati orang itu Pak. Tapi kalau kita mandang mereka dengan pandangan kesel, pandangan gedek, pandangan marah, Bapak dakwah kayak apa, nggak bakal masuk ke hatinya. Makanya Bu, kalau pengen meluluhkan hati suami, pandang suami dengan hati. Oh tidak. Nanti suami kelepok-kelepok, kata suami, gua tahu apa yang lo mau. Dompet langsung digeretaki. Nah, itu tadi an-nadru birrahmah. Kayak begini saya lihatin satu-satu, orang-orang hebat. Subuh-subuh bangun, biasanya enak ngopi, duduk di sini, ini kan luar biasa. Baik, sekarang kita lanjut ayat berikutnya, masuk juz 8. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu billahi illa ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini yang menarik untuk kita kaji. Waja'alna likul, Bapak naik, waja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ayat kedua dari halaman dari atas. Waja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Bagaimana Allah menyatakan bahwa setiap nabi itu akan diciptakan musuh bagi para nabi, yang mana musuhnya itu syayatinal insi wal jinni, setan-setan yang terbentuk dari manusia dan setan-setan yang terbuat dari kelompok jin. Itu pasti, Pak. Jadi nggak ada namanya nabi dakwahnya mulus, tuh nggak ada. Pasti akan mendapati musuh, yang mana musuh itu berupa setan yang wujudnya kadang wujud manusia, kadang wujud jin. Jadi ingat, Pak, manusia itu ada yang setan, itu ada yang wujudnya manusia, ada yang wujudnya jin. Jadi benar kalau ada orang setan loh, nah itu ya, jangan-jangan memang dia setan berwujud manusia. Memang Quran bunyinya begitu, Pak. Begitu juga Bapak Ibu, jangan melihara setan di rumah. Emang ada orang tua melihara setan di rumah? Ada nggak? Ada. Bapaknya bangun sholat subuh, emaknya sholat subuh, anaknya tidur, nggak mau dibangunin, bila dibangunin marah. Ada anak model begitu. Itu namanya bapak melihara setan yang wujudnya seperti itu. Naudzubillah. Bapak jangan melihara istri setan. Ada nggak istri setan? Ya biar jelas itu. Istri setan itu siapa? Ketika istri diajak baik nggak mau, diajak bener nggak mau, malah ngayap sendiri. Itu namanya istri setan. Itu setan, wujudnya seperti istri. Ibu juga begitu, jangan mau dikelonin suami setan. Ada nggak suami setan? Paham ya? Jangan-jangan setan itu ada di sekitar kita. Jangan-jangan selama ini setan itu berdiam diri di rumah kita. Kita udah ibadah rajin kemana-mana, setannya di rumah. Naudzubillah. Dan itu pasti terjadi, Pak. Itu sekelas nabi, apalagi setelah sekelas kiai, sekelas ustadz, setannya banyak benar. Apalagi kita yang nggak siapa-siapa, pengen berbuat baik, nggak bakal mulus, Pak. Pasti Allah ciptakan musuh, yang mana musuh itu menjadi bagian dari proses dakwah kita. Ada yang wujudnya manusia, ada yang wujudnya jin. Bapak milih yang mana? Wujud manusia apa jin? Lalu pasti terjadi loh, Pak, ini. Ini yang susah, makanya kita harus siap menghadapi musuh-musuh semacam itu. Siap mental, jadi nggak usah takut, biasa itu, Pak. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Afaghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassalan والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق من والذين آتيناهم الكتاب يعلمون
annahu munazzalun min rabbika bil haqq annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum biayatihi wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harramtum wa qad fassala lakum ma harrama alaikum ya wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma dhurrtum ilayhi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm terus ayat jamaah yang dirahmati Allah. Ini dasar ayatnya. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kalian makanlah binatang yang disembelih atas nama Allah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makan. Kalau memang yang menyembelih itu orang yang mengimani Allah atau menyembelih atas nama Allah, seperti kemarin Idul Adha kita sembelih tuh, kita sembelih atas nama Allah. Nah itu halal. Makanya kalau menyembelih cukup atas nama Allah, jangan ditambahin yang lain-lain. Kemarin ada yang begini, Bismillah wa bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salah itu. Itu tadi bapak kayak orang jahiliyah. Cukup Bismillah, tambahin dilengkapin Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak Bismillah wa bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu salah. Kelihatannya wow cakep nih, gitu kan? Nyebut nama Muhammad, tapi bapak kayak jahiliyah nanti dengan menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad, aku menyembelih. Bapak kayak orang jahiliyah. Demi Lata wal Uzza. Jadi ya begitu. Cukup Bismillah. Kalau mau sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditambah-tambahin. Kadang-kadang sok-sokan sih. Biar kelihatan alim tapi salah. Begitu Bapak wa bismi Muhammadin, dan dengan menyebut nama Muhammad, Bapak berarti menyembah Nabi Muhammad. Berarti ini hewan statusnya udah bangkai, Pak. Seperti mana orang jahiliyah, demi Allah, demi Lata wal Uzza, udah sesat. Orang Arab itu Pak mengakui adanya Tuhan, tapi dia menuhankan yang lain. Ini yang berarti masalah. Mengakui adanya Tuhan, tapi dia menuhankan Lata, Uzza segala macam. Ini yang disebut musyrik, kaum musyrik Makkah itu. Nah, kita jangan begitu. Yang kedua, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Terus kalau itu sudah dihalalkan oleh Allah, disembelih atas nama Allah,
Jangan sampai kita merubah hukum. Wah, kambing ini nggak boleh dikonsumsi, haram. Kenapa? Karena ini kambing dari Garut. Nggak ada urusan mau dari Garut kayak Sukabumi, nggak ada. Selama disembelih dengan nama Allah, itu hukumnya halal. Kecuali kalau kambing dari Kuningan. Jelas Pak ya? Ada ketawanya terlambat. Itu nggak boleh dari Kuningan. Nggak usah dimakan. Kalau mau mengharamkan untuk diri sendiri karena dasar penyakit, silakan. Oh, saya nggak berani makan kambing, kenapa darah tinggi? Ya silakan, tapi jangan difatwakan. Namanya merubah hukum. Berarti itu dilarang oleh Allah. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Kita lanjut ayat berikutnya. Apa itu? وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الرِّجْسَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ini cara wakafnya. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Barang. Ya, jangan begini. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Bukan lafisq. Nah, diingat-ingat. Wa innahu lafisq. Pada. Wa innahu lafisq. Ya. Wa inna asyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum. Terus apa? Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يعملون. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak naik sedikit. Ini pernyataan Al-Quran biar kita itu nggak kagetan jadi orang. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Sudah ketemu Pak?
Di situ Allah menyatakan, wa kadzalika, begitu juga ja'alna, kami ciptakan, fi kulli qaryatin, di setiap kampung, di setiap kota, di setiap daerah. Allah menciptakan apa? Akabira mujrimiha, pembesar-pembesar pelaku kemaksiatan. Di kampung, di daerah akan selalu ada orang yang bikin onar, akan selalu ada gembong-gembong kemaksiatan, akan selalu ada orang yang menjadi petinggi provokasi untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan, akan selalu ada. Jadi kita jangan heran, Pak. Jangan merasa capek gua udah didakwain kayak begini terus Bapak pindah gitu kan. Mau pindah dakwah kemana? Ke kampung lain, tetap akan ada. Kampung lain ada, pasti ada. Karena udah dinas oleh Allah. Akabira mujrimiha, akan selalu ada di setiap daerah itu. Orang-orang yang kita lagi semangat ngajak baik, dia semangat ngajak buruk. Kita lagi semangat ngajak orang untuk sholat, dia malah ngajakin orang tidak sholat. Begitu terus, Pak. Itu sudah menjadi sunatullah. Yang namanya dakwah begitu. Nah, kita semua biar sadar, jangan merasa capek, jangan merasa lelah. Memang begitulah perjalanan dakwah. Baik itu di rumah tangga kita, di daerah kita, di kampung kita, akan selalu ada orang yang modelnya kayak gitu. Terus sikap kita bagaimana? Tenang, teruskan dakwahnya, serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika hak itu datang, kebatilan akan sirna. Yang penting jangan kalah sabar, jangan kalah kuat. Yang berbuat maksiat aja telaten, sabar, kuat, masa yang berbuat baik malah bosenan, ya salah. Ini yang mau berbuat maksiat nih, kok hujan, gerimis, dipel, dilap. Nah kita enggak, gerimis, libur aja ngajinya, begitu kata dia. Berarti kalah kita. Ya, kita nggak boleh begitu. Semoga Allah menguatkan hati kita, Allah teguhkan dalam kebaikan, Allah istiqomahkan dan kelak dan memanfaatkan dalam keadaan husnul. Ditandain, insyaallah akan depan kita lanjutkan kembali. Shadaqallahul walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.